Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran teknik kompilasi. Dalam video ini, kami dari kelompok 5 akan membahas dua materi penting yaitu syntax tree dan end-tuple. Tapi sebelum saya lanjut untuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Anggota dari kelompok 5 terdiri dari 5 orang, yaitu Cynthia Nura Malina, saya sendiri, Muhammad Fahriza Ashari, Abdul Aziz Romdoni, Bintang Ali, dan Sri Putri Anggraini. Untuk lanjut ke pembahasan, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sri Putri Anggraini. Saya akan menjelaskan konsep dari syntax tree dan end-tuple. Dan end-tuple, konsep umumnya itu syntax tree dan end-tuple merupakan dua konsep penting dalam bahasa pemrograman dan kompilator. Keduanya digunakan untuk merepresentasikan struktur dan makna dari sebuah ekspresi atau pernyataan program. Syntax tree digunakan untuk memodelkan struktur hierarki dari kode sumber source code. End-tuple digunakan untuk menyederhanakan informasi dari syntax tree menjadi bentuk tabel atau data linear yang bisa digunakan oleh mesin atau tahap selanjutnya dalam kompilasi. Keduanya digunakan untuk membuat komputer memahami proses program sebelum dieksekusi. Syntax tree adalah representasi bentuk pohon dari suatu ekspresi atau pernyataan dalam program. Pohon ini dibuat berdasarkan tata bahasa grammar dari bahasa pemrograman. Tujuannya menunjukkan urutan operasi atau hubungan antar elemen dalam ekspresi dan menjelaskan struktur hierarki mana yang lebih dulu diproses. Contohnya ada ekspresi A tambah B kali C. Karena perkalian lebih dahulu daripada perjumlahan, maka pohon sintaksisnya dimulai dari perkalian. Di sini ada contoh pohon sintaksisnya. End-tuple adalah representasi linear dari ekspresi dalam bentuk instruksi yang terdiri dari n elemen, biasanya dipakai dalam tahap intermediate atau tengah saat proses kompilasi. Fungsinya adalah mempermudah penerjemah ke bahasa mesin dan disusun langkah demi langkah berdasarkan struktur syntax tree. Contohnya, ekspresi A plus B kali C. Langkah-langkah konversi ke end-tuple dimulai dari 1. T1 sama dengan B kali C. Kenapa B kali C? Karena perkalian terlebih dahulu. Dan yang kedua, T2 sama dengan A plus T1. Kenapa T1? Karena T1 adalah hasil dari B kali C. Ada aspek bentuk, sintaks tree-nya pohon, end-tuple-nya table atau instruksi. Aspek di tujuan, sintaks tree-nya memahami struktur ekspresi, end-tuple-nya menyederhanakan eksekusi. Aspek digunakan di sintaks tree-nya analisis sintaks, end-tuple-nya intermediate code generation. Aspek dari contoh format, sintaks tree-nya simbol dan cabang, end-tuple-nya OP, OPR1, OPR2, dan hasil. Ada cerita atau singkatan dari syntax tree dan end-tuple. Untuk membantu memahami perbedaan antara syntax tree dan end-tuple, kita bisa membayangkan dua tokoh fiktif
bernama Sinta dan Nita. Sinta untuk si sintastri dan Nita ini untuk si n-tuple. Oke, kita mulai dari Sintanya dulu ya. Sinta itu suka gambar-gambar dan skema. Dia selalu bikin pohon struktur ekspresi yang rapi dari atas ke bawah. Kalau kamu tanya ekspresi ini gimana urutannya ya, dia langsung menggambarkan bentuknya seperti dahan pohon. Nah, singkatan mudah diingatnya itu kalian bisa ingat variabel SYN, yaitu susun yang nyata. Maksudnya apa sih? Susun struktur nyata dari ekspresi menggunakan pohon. Analoginya sintaks tree adalah peta jalan atau maps yang menunjukkan jalur. Kemudian kita lanjut ke Nita, si n-tuple. Nita ini berbeda dengan Sinta. Kenapa berbeda? Karena Nita tidak suka menggambar. Ia lebih suka menulis urutan langkah-langkah untuk menghitung ekspresi tersebut. Dia bikin tabel yaitu terdiri dari 2 baris. Baris pertama kita analisiskan ambil ini lalu dikali itu. Nah, baris kedua ini tambah ini dengan hasil yang sebelumnya, begitupun seterusnya. Semoga kalian paham ya maksudnya. Nah, untuk Sinita ini singkatan yang mudah diingat itu NTU, nyatat tujuan urutan. Mencatat urutan langkah untuk mengeksekusi. Analoginya n-tuple ini adalah langkah GPS, yaitu step by step. Oke. Kita lanjut ke soal-soal ya. Aku punya 2 soal tentang sintaks tree dan n-tuple ini. Oke. Soal yang pertama. Buatlah sintaks tree dan n-tuple untuk ekspresi berikut. Ekspresinya itu yang ini ya. X sama dengan A min B plus C. Nah, kita ini disuruh buat sintaks tree dan n-tuple-nya. Gimana tuh caranya? Sintaks tree itu kan pohon ya, pohon sintaksis. Sedangkan n-tuple itu dia langkah-langkahnya, langkah-langkah menghitung. Oke, kita mulai dari sintaks tree-nya dulu ya. Pertama yang kita harus lihat itu urutan operatornya. Di sini operatornya itu minus dan plus. Yang dimana minus dan plus ini memiliki prioritas yang sama. Jadi, kita mengevaluasinya sesuai dengan urutannya dari kiri ke kanan. Kita lihat di sini gambarnya. Ini adalah gambar pohon sintaksis. Yang dimana sama dengan ini paling atas dan operasi pertamanya dimulai dari bawah. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sama dengannya tuh di atas? Karena sama dengan ini tempat menyimpan hasil akhir dari operasi. Dan sedangkan operasi dari sintaks tree itu mulai dari bawah karena komputer membaca bagian paling dasar dulu atau yang disebut dengan post order transversal. Kalau diibaratkan kita kalau bikin rumah itu kita bikin fondasinya dulu. Jadi kalau kita pakai sintaks tree nih, kita itu operasinya dimulai dari bawah dan hasilnya di atas. Gitu ya. Kemudian ada n-tuple. N-tuple-nya bentuknya kayak gini ya, tabel. Di sini ada operator, operan 1, operan 2, dan reso. Operator ini tempat naruh operator nih, operatornya. Di sini kita operatornya ada 3, yaitu minus, plus, sama dengan. Ini ada operasi 1, operasi 2, dan reso. Dimana operasi satunya A minus B plus C. Oke. A minus B sama dengan hasilnya T1. T1 itu apa?
T1 itu adalah variable temporary, yang dimana variable temporary ini untuk menyimpan hasil sementara dari operasi. Dia variable temporary-nya tuh nggak harus T1 aja, dia bisa diganti dengan nama asalkan dia konsisten dan nggak bentrok. Disarankan nama sih daripada variabel, karena kalau variabel takutnya bentrok ya. Biasanya tuh ekspresi tuh bentuknya variabel kayak gini. Oke. Kemudian operasi kedua itu T1 ditambah C sama dengan T2. Dan T2 ini kita simpan di X. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, buatlah sintaks tree dan n tuple untuk ekspresi berikut. Di sini ada Z sama dengan dalam kurung A plus B dikali C kurang D. Langkah-langkahnya, urutan operator prioritaskan dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di sini dalam kurungnya ada dua kan, jadi yang kita kerjakan tuh yang dalam kurungnya dulu. Yang A plus B dan C minus D. Hasil pohon sintaksisnya seperti ini ya. Yang dimana A plus B, C minus D hasil dari penjumlahan dan pengurangan dikali, dan hasilnya disimpan di Z. Dan n tuple juga, karena dia ada 3 operasi, dia variabel temporary-nya ada 3 juga ya, T1, T2, T3. Kemudian disimpan di variabel Z. Oke, kesimpulannya, sintaks tree digunakan untuk merepresentasikan struktur sintaksis ekspresi dalam bentuk pohon, memudahkan pemahaman urutan dan prioritas operasi. N tuple merepresentasikan ekspresi dalam bentuk instruktur linear atau langkah per langkah, step by step ya, yang siap dieksekusi oleh mesin. Keduanya merupakan bagian penting dalam proses kompilasi, khususnya pada tahap analisis sintaks dan pembuatan kode perantara. Sintaks tree sama dengan struktur dan n tuple sama dengan langkah eksekusi. Oke, dan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pembahasannya kurang menarik atau kurang dipahami. Kami mohon maaf. Terima kasih.